Selanjutnya yaitu klasifikasi konsumen energi listrik. Jadi dibagi menjadi beberapa jenis beban. Yang pertama itu beban rumah tangga. Beban rumah tangga kecil itu tegangan rendah, dayanya 450 VA. Kemudian yang menengah, dayanya 3.500 VA. Kemudian untuk rumah tangga besar, dayanya di atas 6.600 VA. Nah, ini tergantung dari jenis-jenis dan ukuran rumah maupun penggunaan alat elektronik pada rumah tangga tersebut. Selanjutnya untuk beban komersial, yang pertama berdasarkan tarif daya listrik untuk keperluan bisnis. Nah, jadi untuk bisnis kecil, tegangannya rendah, itu 450 VA. Kemudian untuk bisnis menengah, 6.600 VA. Dan kemudian untuk bisnis besar, biasanya itu di atas 200 kilo VA. Contohnya hotel, rumah sakit, mall. Nah, untuk menengah ini biasanya penginapan. Untuk bisnis kecil nih, biasanya contohnya ini pertokoan atau ruko-ruko. Kemudian untuk perkantoran, dibagi jadi dua. Untuk perkantoran kecil dan sedang, jadi tegangannya antara 400 VA sampai dengan 200 kilo VA. Kemudian untuk perkantoran besar itu tegangannya di atas 200 kilo VA. Jadi yang membedakan perkantoran kecil dan sedang maupun besar ini yaitu jumlah pegawai maupun jumlah alat elektronik ataupun komputer yang digunakan pada kantor-kantor tersebut. Kemudian untuk beban industri, jadi yang pertama industri kecil atau industri rumah tangga, jadi tegangan rendah dayanya 450 VA sampai dengan 1014 kilo VA. Kemudian untuk industri menengah, itu dayanya di atas 200 kilo VA. Kemudian industri besar, dayanya di atas 30.000 kilo VA. Nah, biasanya untuk industri kecil ini, ciri-cirinya modalnya kecil, teknologi sederhana, pekerjanya kurang dari 10 orang. Nah, biasanya dari kalangan keluarga ataupun tetangga atau orang terdekat, produk sederhana, lokasi pemasaran terbatas. Beberapa contoh industrinya seperti industri kerajinan dan industri makanan ringan. Selanjutnya untuk industri menengah, ciri-cirinya itu modalnya cukup besar, teknologinya cukup maju tapi masih terbatas, pekerjanya antara 100 sampai 200 orang, tenaga kerja tidak tetap, lokasi pemasarannya lebih luas dibandingkan dengan industri kecil. Jadi beberapa contoh industrinya seperti industri bordir, industri sepatu, industri mainan anak-anak, dan lain-lain. Kemudian untuk yang industri besar ini, ciri-cirinya modalnya sangat besar, teknologi canggih dan modern, organisasi teratur, tenaga kerjanya sangat banyak dan terampil, kemudian pemasarannya bahkan berskala nasional maupun internasional. Beberapa contohnya seperti industri barang-barang elektronik, otomotif, industri transportasi, industri persenjataan, dan industri besar lainnya. Kemudian untuk beban fasilitas umum, nah biasanya nih pada penerangan jalan, taman, dan lainnya, penerangan jalan umum dan jumlah besar akan berdampak pada konsumsi listrik. Jadi tarif untuk keperluan penerangan jalan umum pada tegangan rendah termasuk pada golongan P3 atau TR. Jadi selain SLTM, terdapat juga sambungan listrik tegangan rendah atau biasa disingkat SLTR. Nah, jadi SLTR ini sambungan listrik yang tegangan pelayanannya sebesar 220 atau 380 volt dan dengan daya sebesar-besarnya 197 kilo VA. Terdapat dua jenis konstruksi sambungan listrik yang rendah, baik untuk fase 1 maupun fase 3 sebagai berikut. Jadi ada konstruksi melalui udara, dan juga ada konstruksi melalui kabel bawah tanah. Yang pertama yaitu tipe A, di mana pada tipe A ini konstruksi sambungan tenaga listrik tanpa memakai tiang atap atau dak standar dan dipergunakan jika jarak antar tiang dan bangunan ini sampai dengan APP. Nah, APP ini maksudnya untuk penyambung kabelnya di bagian rumah tidak melebihi 30 meter. Sambungan masuk layanan tidak mengenal fisik bangunan dan dilindungi pipa PVC tahan mekanis atau sejenisnya. Kemudian untuk sambungan tenaga listrik tipe B, di mana pada sambungan ini memakai tiang atap atau dak standar dan dipergunakan apabila jarak aman terhadap lingkungan atau permukaan jalan tidak memenuhi syarat jika memakai sambungan tipe A. Jadi penghantar sambungan masuk layanan di luar dak pipa standar, dilindungi dengan pipa PVC atau sejenisnya. Ujung pipa bagian atas ditutup dengan protective cup dan bagian bawah ditutup dengan kabel glan. Untuk tipe C, yaitu sambungan pelayanan dengan sambungan luar pelayanan mendatar di mana jarak bangunan atau tiang atap ini sangat dekat atau kurang dari 3 meter.
umumnya digunakan pada daerah perkapal atau ruko. Nah, jadi pada sambungan listrik tipe C-nya ini, untuk kabelnya dibawa ke bawah dulu tiangnya, diikat di sini, kemudian baru sambungkan ke alat penerima listrik atau meteran listriknya ini. Untuk sambungan tenaga listrik tipe D, jadi sambungan tenaga listrik pada seri ruko, rumah petak atau toko pertemuan atau mall. Jadi sambungannya pelayanan memiliki kabel jenis NIF, GBY atau NYY. Nah, ini dapat cari sendiri apa yang dimaksud dengan jenis kabel ini. Yang dimasukkan dalam pipa PVC tan mekanis. Semua kabel dilindungi secara fisik dari sentuhan tangan. Selanjutnya untuk konstruksi sambungan tenaga listrik pada tiang melalui kabel bawah tanah tipe E. Jadi untuk kabelnya sama, ditarik dari tiang SUTR ini, kemudian dibawa dalam tanah. Ujung kabel pada tiangnya harus diterminasi, sambungan ke jaringan harus memakai big metal joint aluminium ALCU yang dibungkus dengan heat shrink sleeve. Kabel turun bawah diberi pelindung pipa glavalis 12 inci sepanjang 2,5 meter di atas tanah, dan tiap 1,5 meternya ini diikat dengan stainless steel. Landing dan protektif plastik tip selanjutnya persyaratan konstruksi sama dengan persyaratan konstruksi kabel bawah tanah. Di pada tipe E ini untuk jaraknya dari tiang ke rumah mirip dengan pada tipe A tadi, namun kabelnya dialirkan melalui bawah tanah. Kemudian untuk sambungan tenaga listrik tipe F, jadi sambungan tenaga listrik dan alat pengukur kWh dan pembatas terpasang terpusat pada tiang beberapa rumah atau bangunan. Nah, ini biasanya dipasang pada perumahan atau komplek-komplek bangunan, atau dapat juga di apartemen misalnya. Nah, jadi untuk tenaga atau meteran listriknya ini dipasang di terpusat di satu tempat ini. Jadi terdiri beberapa bangunan atau beberapa meteran listrik dipasang terpusat di sini. Nah, barulah dari meteran listrik ini diarahkan ke rumah-rumah atau konsumen-konsumen. Kemudian selanjutnya tipe G. Nah, sama dengan tipe F, hanya alat pengukur kWh dan pembatas terpasang terpusat pada bangunan. Nah, yang tadi untuk tipe F, untuk alat pengukur kWh atau meteran listriknya tidak terpasang bangunan, namun pada tenaga listrik tipe G ini terpasang di bangunannya. Jadi bedanya hanya pada lokasi tempat pemasangan alat pengukur listriknya. Sekian untuk pertemuan kedua utilitas bangunan pada kali ini. Jika terdapat hal yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan di WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.